Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi menyebutkan kapasitas produksi menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan industri kendaraan listrik di tanah air. Meski demikian, pemerintah terus berupaya agar Indonesia bisa menjadi pusat industri kendaraan listrik kelas dunia. Kapasitas produksi kendaraan listrik di Indonesia saat ini cukup rendah, yakni 29.000 mobil listrik, 2.489 bus, dan 1,42 juta motor per tahunnya. Jumlah tersebut menurut Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rahmat Kaimudi masih jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Padahal transisi kendaraan listrik menjadi kunci kelangsungan industri otomotif di Indonesia. Karenanya, transformasi industri kendaraan listrik nasional mutlak diperlukan. Pasar kita sangat besar, sangat menarik, tapi kita juga harus sadar bahwa bukan hanya kita yang punya pasar yang agak besar seperti itu juga ya. Jadi kita jangan sampai merasa jumawa bahwa Indonesia pasarnya gede, orang nggak mungkin kemana-mana ya. Jadi yang harus kita lakukan selain pasar, kita harus memastikan bahwa produksinya nanti di Indonesia. Kalau tidak, kita nanti hanya jadi pasar aja untuk produksi-produksi dari negara lain. Rahmat menambahkan dukungan pasar berupa kerangka hukum dan pemberian insentif untuk mendorong adanya investasi juga dibutuhkan. Sehingga pembangunan infrastruktur kendaraan listrik lebih mudah dan Indonesia ke depannya tidak hanya menjadi pangsa pasar untuk konsumen saja, namun juga dapat menjadi produsen. Sungai Sambong yang mengalir di Kabupaten Batang, Jawa Tengah sudah sejak lama menjadi lokasi produksi kapal kayu nelayan. Setidaknya saat ini terdapat 17 galangan kapal kayu yang masih beroperasi dengan jumlah produksi antara 50 hingga 60 unit kapal per tahun. 17 galangan kapal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah terus bertahan seolah tak tergerus zaman. Sentra produksi kapal yang terletak di sepanjang Sungai Sambong ini setiap hari membuat kapal kayu pesanan dari berbagai daerah. Beragam ukuran dan jenis kapal kayu seperti porsen, mini porsen, cantrang, dan cakalang dibuat untuk pemesanan dari Jakarta, Indramayu, Cilacap, Tegal, Pati, Jepara, bahkan pemesanan dari Bali. Untuk membuat kapal jenis cakalang dengan panjang 30 meter dan lebar 9 meter, membutuhkan 20 tenaga ahli atau tukang bersertifikasi yang bekerja selama 8 bulan. Adapun kayu yang dijadikan bahan baku kapal dari jenis bengkirai. Apabila kapal dibuat lengkap dengan lapis fiber, instalasi mesin listrik, alat tangkap dan mesin pendingin hingga siap beroperasi, waktu yang dibutuhkan untuk produksi tentu lebih lama. Mungkin cuma turun sampai ke sungai itu sekitar 8 bulan. Tapi kalau sampai selesai, sampai berangkat, kurang lebih 2 tahunan lah. 1,5 tahun, 2 tahun. Keberadaan galangan kapal di Sungai Sambong ini sudah ada sejak lama, bahkan disebut sebagai penyuplai kapal penangkapan ikan terbesar di Pulau Jawa. Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Batang mencatat puncak produksi kapal tertinggi terjadi pada tahun 2011 hingga 2012. Galangan kapal yang ada di Kabupaten Batang ini memang sampai saat ini yang kita data ada 17 galangan kapal yang mana memang pada saat masa jaya-jayanya itu sekitar tahun 2011-2012 kita itu hampir ada 60 galangan kapal. Rata-rata satu galangan saat ini mampu memproduksi 4 kapal per tahun. Dengan jumlah galangan yang ada, produksi yang bisa dikerjakan berkisar di angka 50 hingga 60 kapal per tahun. Setiap kapal yang diproduksi menghabiskan biaya antara 5 miliar sampai 18 miliar rupiah, tergantung pada kelengkapan kapal yang dipesan dan lama pengerjaan. Kapal kayu buatan galangan di Batang ini dikenal memiliki kualitas pengerjaan yang sangat baik dengan daya tahan pemakaian yang tinggi. Usia produktif kapal juga lebih panjang, bisa mencapai 25 tahun lebih.